Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan analisa dengan menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Sebelum melakukan pengukuran, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yang pertama adalah larutan blanko atau pembanding. Blanko atau pembanding ini isinya adalah pelarut atau pelarut yang ditambahkan beberapa reagen yang ditambahkan pada preparasi sampelnya. Kemudian yang kedua adalah larutan baku standar. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pengencerannya, kemudian dipersiapkan beberapa deret konsentrasi larutan baku standar. Kita hari ini pakai konsentrasi larutan 5 ppm, 10, 15, 20 dan 25 ppm. Kemudian untuk pembacaan di instrumen spektrofotometrinya kita menggunakan alat yang namanya kuvet. Bentuknya seperti ini. Kuvet itu fungsinya untuk menempatkan atau meletakkan sampel yang akan kita analisa di spektrofotometernya. Kuvet sendiri ada dua sisi yang berbeda, sisi keruh dan sisi yang bening. Untuk memegangnya atau menggunakan kuvetnya, diusahakan jangan sampai memegang atau menyentuh bagian yang sisi bening seperti ini, karena akan mengganggu pembacaan pada saat analisa spektrofotometri. Pegang di bagian yang keruh saja. Kita akan melakukan analisa pembacaan panjang gelombang maksimal dulu. Sebelumnya blanko kita masukkan ke dalam kuvet. Mengisinya seberapa dikira-kira saja, kurang lebih 3/4 bagian dari kuvet, atau beberapa kuvet juga ada tandanya. Nanti misalnya di kuvetnya ada tanda atau garis kalibrasinya, berarti bisa disesuaikan. Kemudian blankonya kita masukkan dulu ke alat spektrofotometernya. Setelah itu kita masukkan larutan baku standar. Untuk membaca panjang gelombang maksimal kita pakai larutan dengan konsentrasi yang berada di rentang di tengah-tengahnya. Misalnya tadi kita menggunakan larutan baku standar konsentrasi 5 sampai 25 ppm dengan interval 5 ppm, berarti kita pilih konsentrasi larutan standar 15 ppm untuk dibaca panjang gelombang maksimalnya. Sama kita masukkan juga ke dalam kuvetnya. Kemudian kita lap dulu, baru kita masukkan ke alatnya. Oke, kemudian untuk analisanya silahkan dilihat pada screen yang ada di layar. Kemudian kita baca nilai panjang gelombangnya itu dengan mengukur serapannya dengan rentang antara 400 sampai 800 nanometer. Lihatnya dari mana? Kita menentukan rentangnya seperti itu. Kita bisa mencari dulu referensi atau jurnal-jurnal penelitian yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Misalnya nanti kita analisa flavonoid rutin, ternyata panjang gelombang maksimalnya itu di 420 sekian. Itu berarti nanti kita baca di rentang di bawah 400 sampai di atas 420 sekian yang menjadi panjang gelombang maksimalnya itu tadi. Kita bacanya bagaimana? Kita klik menu scan di sini. Kemudian ada pilihan menu WL scan, baseline, time plot, buffer, list, dan recall. Kita pilih menu yang WL scan menu. WL itu apa sih? Wavelength scale scan menu atau panjang gelombang
pembacaan. Kita pilih di menu A, kita klik A, kemudian kita enter. Keluarnya seperti ini. Kita pilih scanning lagi, kita masukkan huruf A lagi, kemudian kita enter lagi, keluar seperti ini. Nah, ini nanti yang kita masukkan rentangnya itu tadi. Kita baca di rentang panjang gelombang antara 400, kita masukkan angkanya di sini sampai 800 nanometer. Kemudian untuk kecepatannya 10 nanometer per second, kemudian skalanya juga 25 nanometer per sentimeter, kemudian nilai absorbensi minimal yang terbaca di sini 0, kemudian nilai absorbensi maksimal yang terbaca itu 2. Kenapa? Karena nilai absorbensi optimal yang bisa memberikan hasil yang baik atau optimum itu di angka 0,2 sampai 0,8. Ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian sampel dimasukkan, kita masukkan tadi sampelnya seperti yang di video sebelumnya. Kemudian ada perintahnya running atau run, atau kita klik tombol run yang ada di sini. Oke, kemudian kita tunggu dulu. Ini ada proses scanning yang sedang terjadi atau baru loading. Kemudian kita lihat dulu di grafik. Kita tunggu, kita amati dulu grafiknya akan muncul seperti apa. Oke, untuk selanjutnya setelah dilakukan pembacaan atau penentuan nilai panjang gelombang maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, langkah selanjutnya bagaimana caranya? Kita bisa menentukan nilai panjang gelombang maksimalnya. Kita lihat dulu grafik yang muncul dari hasil pembacaan nilai panjang gelombang maksimal tadi. Di sini 400 sampai 800. Kemudian kita lihat di bagian data di sebelah kanan itu juga ada hasil yang ditunjukkan dari pembacaan kalian tadi. Di sini ada peak wavelength absorbensi dan valley wavelength absorbensi. Kita lihat yang memberikan nilai serapan yang tertinggi dari data ini itu yang panjang gelombang berapa. Kalian bisa lihat datanya di sini. Ternyata yang paling tinggi serapan atau puncak absorbensinya itu di angka 418,5 nanometer. Kalian lihat juga di grafiknya, ternyata puncak tertingginya juga di titik tersebut. Kemudian angka ini kita gunakan untuk analisa sampel dan pembacaan konsentrasi atau absorbensi baku selanjutnya. Nah, caranya bagaimana? Tadi setelah proses selesai, kita bisa mengeprint hasil analisa kita atau melanjutkan untuk analisa selanjutnya. Untuk analisa selanjutnya kita klik atau jalankan menu next yang ada di monitor. Klik next, kemudian akan keluar seperti ini. Karena tadi kita menjalankan menu scan, menu yang ada di sini masih ada di menu scan juga. Kemudian kita nonaktifkan dulu scanning yang ada di sini. Caranya bagaimana? Klik scan lagi.
Kemudian akan kembali ke tampilan awal. Di sini ada panjang gelombang saat ini dan nilai absorbensi dari sampel yang kita analisa. Padahal nilai absorbensi yang kita akan gunakan untuk proses selanjutnya bukan 400 lagi, tetapi dari hasil pembacaan nilai absorbensi maksimal tadi, yaitu 418. Cara mengganti angka ini supaya bisa menjadi ke panjang gelombang yang sesuai yang sudah kita tentukan tadi, itu bagaimana? Kita klik menu Go to Wavelength pada menu di sini, diklik, kemudian enter WL nanometer. Kita masukkan angkanya sesuai dengan hasil pembacaan tadi, yaitu 418,5 nanometer. Kemudian kita enter, angkanya otomatis di sini sudah berubah sesuai dengan hasil analisa kalian sebelumnya. Kemudian angka yang di sini 0,058A ini menunjukkan nilai absorbensi dari sampel atau bahan yang kalian analisa saat ini. Kemudian kita masukkan sampel, selanjutnya kita running dan seterusnya, seperti itu.